Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di satu majelis yang mulia di Masjid Agung yang kita cintai ini. Setelah kita libur kurang lebih sebulan lebih karena kita melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Artinya kita semua yang hadir ini dan semua kaum muslimin adalah para alumni dari Ramadan 1446 Hijriah. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita semua, tetapi dipastikan bulan Ramadan yang akan datang itu pasti hadir lagi. Yang belum ada jaminan itu adalah kita semua. Apakah masih dapat menemukan Ramadan di tahun yang akan datang? Tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua sehingga kita masih dapat melaksanakan puasa Ramadan di tahun yang akan datang. Kita pada malam ini melanjutkan kembali pembahasan kitab Daqaiqul Akhbar yang pada pertemuan sebelumnya itu kita telah sampai pada bab yang ke-31, yaitu penjelasan tentang tatuyuril kutubi yaumil qiyamah. Di hari kiamat itu nanti buku catatan amal kita itu akan berterbangan. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk malam ini kita melanjutkan bab yang ke-32. Al-Babus Tsani wa Salasun, bab yang ke-32, fi dzikri nusbil mizan, yaitu di dalam menjelaskan tegaknya mizan, tegaknya timbangan amal manusia. Ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunsabul mizanu yaumal qiyamati ala umudin. Nanti akan ditegakkan timbangan amal itu pada hari kiamat itu atas beberapa tiang. Tulu kulli umudin minha, adapun panjang setiap tiang, minha dari tiang-tiang itu, ma bainal maghriqi wal maghribi, itu sepanjang antara ufuk timur dan ufuk barat. Wa kaffatul mizani, sedangkan piringan dari timbangan amal itu, ka'adbaqid dunya, itu seperti dataran bumi ini, seperti hamparan bumi ini. Tuluha wa irduha, dan adapun panjangnya serta lebarnya, wahidun itu sama atau satu, sama. Wa ihdal kafitaini, dan salah satu dari kedua piringan timbangan itu, an yaminil arsy, itu berada di sebelah kanannya arasy, wa hiya kaffatul hasanati. Nah, yang berada di sebelah kanan arasy ini itu adalah piringan kebaikan-kebaikan atau amal baik yang kita lakukan ketika kita di dunia. Wal ukhra, dan sedangkan yang lain, an yasarihi, itu berada di sebelah kirinya arasy. Wahia, yang berada di sebelah kirinya arasy ini, kafatus sayyiati, adalah piringan yang berisi catatan kejahatan-kejahatan,
manusia. Wa bainal mizani, dan di antara kedua timbangan itu kal jibali, itu besarnya seperti gunung, min a'malis tsaqalaini, dari perbuatan-perbuatan, dari amal-amal jin dan manusia, mamlu'atin, yang dipenuhi, minal hasanati wassayyiati, dari perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan jelek. Fi yaumin, pada satu hari, kana miqdaruhu khamsina alfasanatin, dan di akhirat itu nanti satu hari di akhirat itu ukurannya sama dengan 50.000 tahun kita di dunia. Jadi 50.000 tahun di dunia itu sehari di akhirat. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta birrajuli, ya, nanti ini kisah ini. Nabi mengisahkan yu'ta birrajuli, bahwasanya nanti di akhirat itu akan dihadirkan satu orang laki-laki oleh Allah, dimajukan itu ke depan di tengah-tengah miliaran manusia itu. Wa ma'ahu sab'un wa sab'una sijilani, dan seorang laki-laki ini kemudian bersamanya itu ada 77 sijilan, catatan, lembaran. Kullu sijlin muddu basarihi, setiap lembar dari 77 ini itu panjangnya itu sepanjang mata memandang. Apa isinya di dalamnya? Fihi khotoyahu wa dzunubuhu, di dalamnya itu terdapat catatan kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya ketika hidup di dunia. Fayudha'u fi kaffihil mizan, kemudian diletakkan di piringan timbangan. Wa yakhruju lahu qirtasun, setelah 77 diletakkan di salah satu piringan timbangan itu, kemudian Allah mengeluarkan lagi lahu, bagi pemuda itu, qirtasun, satu kertas kecil, mislul anmilati, kertas itu sebesar telunjuk tangan ini. Wa fihi, dan di dalam kertas yang sebesar telunjuk tangan ini tertulis syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini tertulis ini. Fayudha'u fi kaffatin ukhra, kemudian tulisan kalimat tauhid, dua kalimat syahadat yang terletak di kertas yang hanya seujung jari ini, diletakkan di piringan sebelahnya lagi. Piringan sebelahnya berisi 77 lembar perbuatan dosa, di piringan sebelahnya lagi diletakkan dua kalimat syahadat ini. Jadi apa yang terjadi ini? Fatarajjaha 'alad dunubi kulliha, maka kemudian dua kalimat syahadat catatan kecil ini mengalahkan catatan dosa yang 77.000 ini yang dimiliki pemuda tadi itu, dimiliki seorang laki-laki tadi itu. Wa dzalika qauluhu ta'ala, jadi kisah hadis ini yang diceritakan Rasulullah ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an, fa amma man thaqulat mawazinuhu, fa'amma, maka adapun orang, sakulat, yang berat, mawazinuhu, yakni rojahtu
mawazini hasanatihi bil khairi. Jadi Allah kemudian memenangkan dua kalimat syahadat ini terhadap dosa pemuda yang sampai 77 lembar ini. Dimenangkan oleh karena ada dua kalimat syahadat ini. Fahuwa fi isyatir radiyati, maka pemuda itu fi isyatir radiyah, dia akan hidup di surga itu radiyah, dengan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyu fil jannati biridhahu, yaitu pemuda ini akan hidup di surga itu dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan wawazinuhu, timbangan amalnya itu, fa ummuhu hawiyah, maka kembalinya orang itu adalah ke neraka hawiyah. Ini bagi orang-orang yang timbangan amalnya dikit tapi dosanya yang banyak. Wa ma adraka ma hiya, apakah kalian tahu apa yang disebut dengan neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Yang disebut dengan neraka hawiyah adalah api yang panas. Jadi maksud dari kesimpulan alinea ini di bab ke-32 ini, ternyata Bapak Ibu sekalian, boleh kita itu ketika kehilangan jabatan, boleh harta kita habis, diambil kembali oleh Allah, boleh apapun tentang dunia ini, kenikmatan kita dikurangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi jangan sampai keimanan kita, syahadat kita itu hilang sampai nyawa lepas dari badan ini. Ternyata yang paling berharga bagi kita manusia ini adalah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua kalimat syahadat ini harus kita pertahankan itu. Oleh karenanya di dalam hadis yang lain Rasulullah itu memerintahkan kepada umatnya ini, jaddidu imanakum bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbaharui terus iman kalian itu dengan kalimat tauhid ini, dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena tidak ada zikir, tidak ada wiridan terbaik kecuali wiridan la ilaha illallah. Ini yang harus kita sering zikirkan di dalam keseharian kita, di dalam waktu-waktu kita sehari semalam itu. Zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini. Karena sebesar apapun umat Rasulullah nanti dosanya di akhirat itu, kalau dia ahli zikir dengan ini, seperti yang dikisahkan oleh Rasulullah ini, hanya tulisan seujung telunjuk ini, kertasnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bisa mengalahkan 77 dosa yang dilakukan oleh seseorang tadi, sesuai yang dikisahkan yang telah kita bahas sama-sama ini. Jadi oleh karena itu, mari kita jaga keimanan kita ini. Karena di dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, likulli dza'in dawa'un, setiap penyakit itu pasti ada obatnya, illa syirka billah, kecuali syirik kepada Allah. Artinya ketika nyawa kita telah ditenggorokan kemudian kita syirik kepada Allah, itu sudah tidak ada ampunannya lagi. Maka orang yang beriman harus berkeyakinan kita bahwa kita tidak akan pernah mati kecuali dengan membawa dua kalimat syahadat ini, kalimat tauhid ini. Mudah-mudahan kita semuanya, kalaupun udah saatnya kita dipanggil Allah, kita menjadi orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya, yusahu birajulin min ummati, akan terpilih, akan dipilih salah seorang laki-laki dari umatku, kata Rasulullah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak, ala ru'usil khalaiki, atas pemimpin-pemimpin makhluk. Jadi setiap makhluk, setiap manusia ini kan kelompok-kelompok. Setiap kelompok itu ada pemimpin-pemimpinnya. Dari pemimpin-pemimpin makhluk ini nanti akan dipilih satu laki-laki, fayunsyuru lahu tis'atun wa tis'una, kemudian akan dibeberkan sejumlah 99 sijilan, catatan atau lembaran
kullu sijlin, pada setiap satu lembar, muddul basari, itu sepanjang mata kita memandang. Panjang dari lembaran itu maksudnya. Tsumma yaqulullahu azza wa jal, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah dibuka di depan laki-laki itu, apa kata Allah? Hal tunkiru min hadza syai'an. Dari catatan amal ini, apa ada yang akan kau komplain? Kata Allah. Atau mungkin ada malaikat itu salah catat, kau tak merasa melakukan dosa ini, kemudian ada di catatan amalmu ini. Kalau mau komplain, kata Allah, silakan, ditanyakan. Fayaqulu, kemudian pemuda tadi, laki-laki tadi menjawab, la ya Rabbi, tidak wahai Tuhanku. Artinya tidak ada yang salah di dalam catatan amalnya selama hidup di dunianya. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali, adolamatkah, kita betail hafidun, apakah telah mendolimi kepada kamu ini kedua malaikatku yang menjaga catatan itu. Jadi maksudnya raqib atid selama kita hidup di dunia ini. Tsumma yaqulu, kemudian Allah kembali berfirman, alaka udrun alaka hasanatun, apakah kamu punya alasan? Udrun itu alasan, pembelaan maksudnya, setelah dibeberkan catatan-catatan amalnya itu. Atau apakah kamu punya kebaikan-kebaikan yang kebaikan itu tidak tercatat di sini? Kata Allah, silakan hari ini komplain pada hari kiamat nanti ini, Pak. Fayaqulu, la, tidak ada ya Allah. Artinya semua baik catatan amal, catatan kejahatan kita, semua tercatat di buku catatan amal itu. Jadi may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan kita itu sekecil apapun, sebiji zarah sekalipun, ya kalau baik dibalas baik, pasti terlihat semuanya. Jahat juga pasti akan terlihat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu bala, kemudian ya Allah, innallaha indana hasanatin, sesungguhnya Allah di sisi kamu itu akan memberikan kebaikan-kebaikan, wa innahu la dzulma 'alaikal yaum, dan sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi pada hari ini kepadamu. Beda kita ketika di dunia, Pak. Di dunia kita interaksi dengan manusia sama manusia, bisa terjadi kedoliman-kedoliman kita, dianiaya dan sebagainya. Tapi di akhirat nanti, kata Allah, dijamin oleh Allah 100%. Tidak ada kedoliman-kedoliman itu akan terjadi. Nah, terus fatakhruju lahu bitaqatun, kemudian akan mengeluarkan Allah itu terhadap laki-laki ini bitaqah, sama catatan kecil, lembaran kecil, fiha, di dalam bitaqah itu, di dalam catatan itu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tertulis lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala fayaqul, kemudian berkata pemuda tadi, ya Rabbi, ma hadzal bitaqah ma ahadis sijilat, apakah catatan bitaqah yang kecil ini yang tertulis syahadat ini, dua kalimat syahadat ini terdapat di 99 catatan amal saya itu? Ditanya oleh dia. Wa yaqulu, kemudian Allah berfirman, innaka la tudlamu, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Fatawaddu as-sijilat fi kiffatin, kemudian yang 99 ini, lembar 99 lembar catatan ini diletakkan pada satu di piringan timbangan itu, wal bitaqatu fi kaffatin, dan satu catatan kecil itu, satu bitaqah ini diletakkan di piringan yang lain. Fataqat as-sijilati, kemudian unggul terhadap catatan yang 99 itu. Wa thaqalatil bitaqah, kemudian catatan kecil bitaqah ini menjadi berat, lebih berat daripada catatan yang 99 ini. Artinya apa? Dua kalimat syahadat itulah andalan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain kita diwajibkan Allah untuk menjaga keimanan kita, dua kalimat syahadat
kita diperintahkan juga oleh Allah menjalankan syariat-syariat ini, Pak. Contohnya apa? Ya kita puasa Ramadan kemarin itu, ya sholat 5 waktu ini. Karena sholat 5 waktu ini adalah barometernya, ukuran keselamatan kita nanti di akhirat. Selamat atau tidaknya kita itu tergantung 5 waktu sholat kita ini. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang kenapa Pak kita diwajibkan sholat oleh Allah 5 waktu. Kenapa? Terus di 5 waktu itu kenapa? Sholat itu ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat. Kenapa Allah itu tak wajibkan kita sholat itu 4 rakaat saja semuanya? Kok harus ada 2, ada 3, ada 4? Ternyata itu ada di dalam kitab itu dijelaskan, itu ada rahasianya, Pak. Itu ada rahasianya. Kenapa kita itu diwajibkan sehari semalam itu sholat 5 waktu? Itu ternyata karena kita ini, manusia ini, itu diberi oleh Allah ini 5 panca indera. Karena 5 panca indera yang diberikan ini kemudian kita diwajibkan sholat 5 waktu. Manusia itu memang diciptakan Allah sempurna. Tetapi ketika manusia diciptakan Allah sempurna sekalipun, manusia itu tidak akan bisa apa-apa ketika dia tidak bisa interaksi dengan lingkungan. Makanya orang Madura, meskipun terlahir dari rahim orang Madura, kalau dia berada di lingkungan orang Melayu, akan jadi orang Melayu, Pak. Karena interaksinya dengan orang Melayu. Begitupun orang Melayu dilahirkan oleh rahim Melayu, karena interaksi hari-hari dari kecil sampai besar, dia itu dengan orang Madura, jadi orang Menduri dia tuh. Tak akan jadi orang Melayu. Maka kesempurnaan ciptaan Allah yang bernama manusia ini, itu tak akan bisa apa-apa tanpa dia berinteraksi dengan lingkungan. Ada cerita Samson itu kan, di kisah itu sebenarnya nama aslinya Sam'on. Diambil dari nabi yang bernama Sam'on Al-Ghazi itu. Dia tak bisa berbicara, bisanya hanya bahasa isyarat seperti binatang. Karena lingkungan dia itu binatang. Nah, dari inilah karena manusia perlu interaksi dengan makhluk sekitarnya, dengan lingkungannya. Maka manusia itu perlu alat bantu. Alat bantu itu di dalam bahasa Indonesianya kita kenal dengan indera. Karena indera manusia ini ada 5, maka disebutlah dengan panca indera. Ternyata organ tubuh manusia termasuk panca indera ini yang sangat berperan itu adalah panca indera manusia ini. Karena panca indera inilah yang menjadi penghubung antara otak manusia dengan organ tubuh yang lain ini. Karena pengendalinya adalah otak atau akal pikiran manusia, maka dihubungkanlah oleh panca indera ini ke seluruh tubuh manusia. Oleh karenanya manusia apapun yang dilakukan oleh kita ini, oleh panca indera dan anggota organ tubuh manusia ini, semua dikendalikan oleh otak atau akal pikiran manusia. Segala kebaikan, kesenangan, perbuatan soleh, perbuatan jelek yang kita lakukan semuanya itu atas kendali otak ini. Tangan tak akan mencuri ketika otak ini tidak bergerak menggerakkan tangan ini untuk mencuri. Begitupun kita ini tak akan ada di masjid ini sholat 5 waktu kalau otak tak menggerakkan itu semua. Nah, makanya panca indera ini berperan sentral terhadap organ-organ tubuh yang ada pada diri kita ini. Kalau kita sekedar makan, Pak, sekedar minum, binatang juga makan, binatang juga minum. Kalau hanya sekedar nafsu, seks, binatang juga punya nafsu. Sama seperti kita. Yang membedakan adalah panca indera yang diberikan Allah itu dikendalikan otak atau akal pikiran manusia ini. Nah, oleh karenanya itu, dari panca indera inilah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diwajibkan oleh Allah sholat 5 waktu. Yang pertama yang akan saya bahas, subuh. Kenapa subuh itu Allah mewajibkan kita 2 rakaat? Kenapa tak 3, 4, 5 atau 6? Kok 2 saja? Ternyata
Kata ulama, itu adalah wujud syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan dua nikmat kepada kita. Nikmat apa yang dua ini? Nikmat kita bisa membedakan antara kasar dan halus. Sampean meraba cewek yang mulus, bisa terasi oleh sampean itu, mulus gak lembut kulit nih. Oh, ketika megang batu, kasar rasanya batu itu. Dua nikmat ini, wujud syukurnya itu adalah dengan sholat subuh 2 rakaat. Karena dengan dua nikmat ini kita bisa merasakan kenikmatan itu. Dan dengan dua nikmat ini pula kita bisa melaksanakan, bisa melakukan dosa. Maka kita diwajibkan oleh Allah sholat subuh 2 rakaat. 2 rakaat, Pak. Nabi yang pertama kali melaksanakan sholat subuh itu adalah Nabi Adam alaihis salam. Itu subuh alasannya. Kenapa dia itu 2 rakaat. Selanjutnya sholat duhur. Sholat duhur itu kenapa 4 rakaat? Karena itu wujud syukur kita diberi nikmat hidung oleh Allah. Hidung ini bisa mencium bau harum, bisa mencium bau busuk. Dari hidung kita ini, kita bisa menikmati itu semua dari 4 penjuru. Dari arah depan, arah kanan, arah kiri, dan arah belakang. Untuk wujud rasa syukur kita, mendapat nikmat hidung bisa mencium bau busuk, bau harum, dari 4 penjuru inilah. Kemudian selain wujud syukur, selain itu juga sebagai penebus kita yang dilakukan oleh hidung di 4 penjuru ini, maka kita diwajibkan oleh Allah sholat duhur 4 rakaat. Maka orang yang aktif sholat duhur 4 rakaat, maka akan bisa memanfaatkan nikmat hidung ini yang telah bisa mencium bau harum, mencium busuk dan sebagainya ini untuk digunakan kepada hal-hal yang tidak baik. Itu tidak akan, Pak, orang yang istiqomah sholat duhur 4 rakaat. Yang duhur, Nabi yang pertama kali sholat duhur itu adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Terus selanjutnya asar. Asar. Kenapa Allah memerintahkan kita sholat asar itu 4 rakaat? Itu adalah perwujudan rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah telah memberi nikmat kita kuping. Kuping ini bisa mendengar kebaikan, bisa mendengar orang baca Quran, bisa mendengar ceramah, bisa mendengar juga maksiat. Kuping itu bisa merekam. Dari yang saya sebutkan tadi itu dari 4 penjuru. Dari depan, dari kanan, dari kiri, dan dari belakang. Karena dari 4 penjuru, selain wujud syukur kita kepada Allah telah diberi nikmat kuping ini, begitupun untuk penebus dosa-dosa kita yang ditimbulkan oleh kuping dari 4 penjuru ini, maka Allah mewajibkan kita sholat asar 4 rakaat. Nabi yang pertama kali sholat asar adalah Nabi Yunus alaihis salam. Selanjutnya maghrib. Kenapa maghrib itu 3 rakaat? Allah memerintahkan kepada kita. Itu adalah wujud syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberi nikmat kepada kita yang bernama mata ini. Mata ini bisa melihat, memandang yang indah, bisa melihat perempuan cantik, lelaki yang ganteng, pemandangan-pemandangan yang menakjubkan dan sebagainya. Tapi mata juga, dengan mata ini kita bisa melakukan dosa, melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wujud syukur kita diberi nikmat mata inilah dapat menikmati yang saya sebutkan tadi, juga menimbulkan dosa dari apa yang saya sampaikan tadi itu, maka kita diwajibkan oleh Allah sholat maghrib 3 rakaat. Kenapa 3? Karena mata bisa melakukan kebaikan, mata bisa melakukan perbuatan dosa itu dari 3 penjuru. Bisa dari depan, dari kanan, dan dari kiri. Mata tak akan bisa melakukan dosa dari ke belakang. Kalau orang bisa melihat ke belakang, bukan bisa melihat, tapi karena dia berbalik, Pak, berbalik arah begini. Jadi 3 penjuru saja kita. Dari mata ini bisa berbuat baik, dari 3 penjuru itu juga dengan mata ini kita bisa melakukan dosa. Makanya kita diwajibkan sholat maghrib 3 rakaat. 3 rakaat. Nabi yang pertama kali sholat maghrib itu adalah Nabi Isa alaihis salam. Terakhir sholat isya. Sholat isya kenapa 4 rakaat? Sholat isya itu 4 rakaat adalah karena Allah memberikan nikmat kepada kita 4 nikmat. Nikmat yang pertama adalah rasa panas dan rasa dingin. Yang ketiga itu nikmat manis. Dan yang keempat itu nikmat pahit. Kalau kecut tidak ada. Kecut itu adalah gabungan dari manis dan pahit. Itu timbul kecut. Dari 4 nikmat ini. Karena dari inilah kita
wujud syukur kita kepada Allah, kita diperintahkan sholat isya 4 rakaat. Begitupun dengan 4 nikmat ini, kita bisa melakukan dosa. Karena untuk penebus dosa itu kepada Allah, maka kita diwajibkan sholat isya 4 rakaat. Nabi yang pertama kali sholat isya itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Itu kata ulama di dalam kitab dijelaskan alasan kenapa kita diperintahkan sholat 5 waktu, dan di 5 waktu itu ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, dan ada yang 4 rakaat. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita sudah memasuki isya, mungkin untuk malam ini kita sampaikan di sini saja pembahasan kita. Kita telah menyelesaikan pembahasan kitab Daqaiqul Ahbar di bab yang ke-32. Mudah-mudahan minggu yang akan datang kita dapat melanjutkan pembahasan ini. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu dari kebenaran saya minta ampun, minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.